Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimah, hadirin wal hadirah, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia Allah, dengan hidayah dan inayah Allah jualah, alhamdulillah kita baru saja selesai mendirikan fardu subuh berjamaah, dan kita tengah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini mengantarkan dan menjembatani serta mendorong kita menjadi hamba-hamba mukmin yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Tausiah kita berangkat dari satu ayat saja di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini sering dibaca oleh khatib Jumat ketika akan mengakhiri khutbahnya. Memang ayat ini tidak asing lagi bagi kita, dan kita sering mendengar ayat ini ketika khutbah disampaikan oleh khatib, dan itu akan mengakhiri khutbahnya. Jamaah rahimakumullah, apa kandungan ayat ini? Surah An-Nahl ayat 90. Di situ ada 3 perintah Allah dan juga ada 3 larangan Allah. Kalaulah berkenaan dengan perintah Allah, itu adalah kewajiban kita untuk melaksanakan dan mematuhi. Tetapi kalau itu berkenaan dengan larangan Allah, maka juga kewajiban kita untuk meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik. Kalau ada orang yang dia melaksanakan seluruh yang Allah larang atau meninggalkan apa yang Allah suruh, itu adalah perbuatan fahsya, itu adalah perbuatan syaitan. Kaum muslimin, ibu dan bapak rahimakumullah, 3 perintah Allah di dalam ayat itu. Yang pertama adalah innallaha ya'muru bil adli. Allah menyuruh dan memerintahkan kepada kita hambanya agar kita hamba Allah ini, agar kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa berbuat adil. Berbuat adil
bukanlah menurut kita manusia, tetapi memang kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga apa yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita umatnya. Adil tidak bakat awak, tapi adil memang bakat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya adil menurut kita manusia, kadang-kadang juga tidak sempurna. Belum tentu Allah ridha dan berkenan kalau adil menurut kita. Ada orang mengatakan, jamaah rahimakumullah, Ustaz, yang adil itu mengukur sama panjang, menimbang sama bare, Pak Ustaz. Itu belum tentunya. Kaum muslimin, ibu dan bapak rahimakumullah, memang itu, tetapi itu juga belum tentu. Jamaah rahimakumullah, kita punya dua unsur di dalam tubuh dan diri kita ini. Ada unsur-unsur jasmaniyah dan yang kedua adalah unsur rohaniyah. Sekarang kita tanya diri kita ini, sudahkah kita berlaku adil terhadap diri kita? Jangankan terhadap orang lain, jangankan terhadap masyarakat, sosial kemasyarakatan, untuk diri sendiri sudahkah kita berlaku adil atau belum? Karena dua unsur ini kadang-kadang diakui atau tidak, kadang-kadang kita kurang berlaku adil. Saya juga merasa seperti itu, saya juga meragui apakah saya ini sudah merasa adil atau belum, terutama di dalam diri saya sendiri. Di dalam dua unsur ini ada jasmani dan rohani. Memperhatikan dua hal itu, membela dua hal itu, memberikan asupan gizi dan makanan yang cukup untuk dua unsur di dalam tubuh kita itu, sudahkah berlaku adil atau belum? Tetapi ternyata kaum muslimin rahimakumullah, diakui ataupun tidak, kita manusia kadang-kadang lebih memperhatikan yang namanya adalah jasmani dan fisik raga kita ini. Makanannya diperhatikan, asupan gizinya juga diperhatikan, kadang-kadang ditambah dengan olahraga. Begitu ada sakit sedikit, kita sudah perhatikan dan dibawa ke tempat-tempat pengobatan yang bermacam-macam itu. Agar apa itu? Agar jasmani kita tetap segar, tetap bugar dan tetap sehat. Sekarang sudahkah rohani yang seperti itu juga kita perhatikan? Sebagaimana kita memperhatikan jasmani, rohaniyah kita, sudahkah kita perhatikan seperti itu atau belum? Kaum muslimin, ibu dan bapak, para hadirin rahimakumullah, makanan-makanan jasmani memang kadang-kadang juga kita istilahnya adalah kita peras keringat, banting tulang. Untuk apa itu? Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, agar raga kita ini sehat, agar jasmani kita cukup makanan dan asupan gizinya dan nutrisi sekaligus dan segala macamnya. Kita rela kadang-kadang banting tulang, peras keringat, banting tulang, pagi berangkat dari rumah, malam ataupun sore itu kembali lagi ke rumah. Ada juga yang sampai pagi, pergi pagi pulang-pulangnya demi jasmani. Sementara ada juga orang yang melupakan rohaniyahnya. Apa makanan rohani kita itu? Makanan rohani kita yang ada di dalam rumah Allah ini. Ini makanan rohani semuanya ini. Dan itu kita lihat, kita baru saja selesai mendirikan fardu subuh, ruku dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan rohani. Dan apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita senantiasa qiraatil Quran. Ada yang senantiasa menghatamil Quran 1 kali, kadang-kadang juga 2 kali, ada yang 3 kali khatamil Quran. Makanan rohani. Kita sering mendengarkan siraman rohani, tausiah dan pengajian. Makanan rohani.
Inilah hebatnya keseimbangan di dalam kehidupan. Kalau seandainya kita imbangi kedua hal ini, insya Allah jasmani kita sehat, rohani kita bugar. Inilah yang kita harapkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana jasmani kita sehat walafiat, dan dia tetap segar dan bugar, dan juga kita harus berusaha bagaimana rohani kita juga sama dengan jasmani kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kedua-duanya harus sehat. Kalau salah satu di antaranya ada yang kurang sehat, bahaya. Jasmani kita bugar dan sehat, sementara rohaniah sakit, bahaya. Sebaliknya juga, rohani kita sehat, jasmani kita sakit, bahaya juga. Kaum muslimin, para hadirin rahimakumullah, dari diri kita memang sudah dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berlaku adil dalam rangka membimbing dan memimpin jasmani dan rohani sebagai dua unsur terbesar di dalam tubuh dan kehidupan kita ini. Jamaahku rahimakumullah, hebat. Kalau kita kembali berpedoman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebatnya Rasulullah itu untuk mengimbangi rohani dan jasmaninya. Malah rohani lebih banyak ketimbang jasmani. Inilah Rasulullah. Bagaimana caranya itu Pak Ustadz? Itu ibadahnya Rasulullah luar biasa hebatnya. Hebatnya ibadahnya baginda Nabi, baginda Rasul. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Makanya memang pantas Rasulullah itu kita jadikan sebagai uswah terbaik di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai umatnya. Jamaahku rahimakumullah, Rasulullah itu ibadahnya luar biasa. Tidak ada yang satu malam pun tinggal solat malam beliau, solat tahajud beliau. Solat tahajud Rasulullah itu tidak banyak-banyak rakaatnya, tetapi dia cuman Rasulullah itu kebiasaannya 2 rakaat sholat tahajud, tetapi selalu ditutup dengan witir 3 rakaat. Jadi 5 rakaat sholat malam beliau, tidak ada banyak-banyak. Tetapi jamaah rahimakumullah kok panjang waktunya, karena sholat tahajudnya Rasulullah itu rakaat pertama sesudah surah Al-Fatihah itu baca ayatnya 9 juz. 9 juz. Kok di awal lihat kalau kira-kira itu 9 juz. Rakaat yang kedua itu sesudah Al-Fatihah, ayat yang dibaca di dalam sholat tahajudnya Rasulullah 6 juz. Jadi semalam itu 15 juz Al-Quran yang dibaca. Kalau 2 malam, malam pertama 9 juz, 15 juz, malam yang kedua tentu tambah 15 juz lagi, 30 juz 2 malam sudah selesai. Itu hebatnya Rasulullah. Banda sehat rohani Rasulullah. Memang sehat Rasulullah itu luar biasa. Dalam sejarah tidak pernah sakitnya Rasulullah itu jamaah rahimakumullah. Cuman kalau di akhir-akhir usia beliau, ketika ajal akan dekat, memang agak terasa lain di dalam tubuh beliau. Kenapa? Karena memang akan mengakhiri kehidupan dunia. Jamaahku, ibu dan bapak rahimakumullah, inilah perintah Allah kepada kita agar kita berlaku adil dimulai dari diri. Kalau dari diri sudah berlaku adil, menegakkan keadilan, sampai seterusnya kita juga akan berlaku adil. Sampai memimpin rumah tangga, kita juga akan berlaku adil, memperlakukan anggota keluarga dengan adil, terutama dalam rangka pengisian 2 hal itu, jasmani dan rohani. Memperhatikan 2 unsur itu, jasmani dan rohani, putra dan putri kita. Kalau ini terjadi, maka tumbuh dan berkembang di dalam keluarga kita, putra dan putri kita, generasi bangsa ini dari raga dan fisik sehat,
dari rohani dan imannya yang mantap, akhirnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu jamaah rahimakumullah, iman mereka akan kuat. Kalau iman sudah mantap, tertanam dengan konstruksi yang bagus, yang kuat, insya Allah dibawa kemana saja dia akan istiqomah, dia akan teguh di dalam pendiriannya. Mudah-mudahan kita mampu melakukan itu. Pertama, perintah Allah. Yang kedua, perintah Allah di dalam ayat itu adalah kita diperintah oleh Allah agar berbuat ihsan, berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini, berbuat ihsan kepada Allah, berbuat ihsan kepada manusia sebagai makhluk Allah, hamba Allah, dan berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk selain daripada manusia, hewan dan segala macamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa waktu berlalu ini saya memperhatikan, sebulan saya perhatikan, rupanya ada saudara kita dekat rumah jauhnya, di muka rumah bubana. Begitu hebatnya dia berbuat ihsan. Saya salut kepada dia, seorang ibu-ibu itu. Salut kita. Kenapa demikian? Karena setiap pagi yang dia laksanakan adalah mengambil 1 sendok makan gula pasir putih. Gula putih itu gula pasir. Lalu dia taruh di dalam vas bunga di depan rumahnya. Saya heran, ini ibu ini kok tiap hari, tiap pagi, paling-paling semalam berangkat pagi ke Rajo, jam 6:30 atau jam 7, itulah membawa 1 sendok teh untuk gula untuk ditaruh di vas bunga. Rupanya setelah ditanya-tanya dan dilihat-lihat, rupanya di vas bunga itu ada semut hitam. Lalu karena gula itu adalah sangat disukai oleh semut, dan semut itu sangat suka kepada yang manis-manis. Semut tidak suka kepada yang pahit-pahit, semut tidak suka kepada hal-hal yang panas-panas. Tapi semut itu adalah suatu binatang makhluk Allah yang banyak kita ambil pelajaran, dia suka kepada yang manis, terutama yang dari unsur-unsur gula. Pasidakah kasamu itu punya? Luar biasa hebatnya. Jangankan kepada Allah, bahkan kepada semut dia sudah berlaku ihsan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kepada manusia. Kepada semut saja dia bersedekah. Ini hebatnya, berlaku ihsan, berbuat ihsan di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, sudahkah kita berbuat ihsan? Kalau kepada Allah, saya yakin ini adalah orang-orang yang selalu berbuat ihsan di Masjid Nurul Ihsan. Cahaya kebaikan ada di masjid kita ini. Kaum muslimin, ibu dan bapak rahimakumullah, inilah perintah Allah kepada kita, selalu berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini. Kalau masing-masing kita punya kontak yang bagus, saling ada jembatan hati antara satu rumah dengan rumah yang lain, berbuat kebaikan. Karena diawali dengan senyum. Karena kalau untuk hubungan bagus itu kan, itu terlihat dari senyumnya kepada tetangganya, dan tetangganya juga seperti itu juga, senyum dia kepada tetangga, orang yang dekat rumahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang kedua perintah Allah, berbuat ihsan. Yang ketiga adalah kita diperintah oleh Allah agar senantiasa memberi kepada karib kerabat. Artinya adalah menjadi orang yang dermawan. Menjadi orang yang dermawan tidak perlu, bukan menunggu kita kaya dulu, tidak. Kita menjadi orang yang memperhatikan saudara kita, bukan menunggu kita banyak uang dulu, tidak. Banyak kita beri makanan, lalu janganlah berharap kepada orang yang kita selalu beri. Ya, kan ada juga orang seperti itu jam. Nah, kalau seandainya ada nanti istilahnya adalah berbalas pantun, nyupanciang tetangga nyusamba agak sepiriang, beko nyetunggu biarlah pirang mos itu dulu. Ya,
tetangga yang diberi itu, tunggulah dulu Bu, ambo cuci dulu, nunggu bersih-bersihan dulu. Apa yang diharap? Yang diharap kadang-kadang juga ada balas pantunnya, balas pantun dari tetangga. Tapi sebenarnya kita tidak perlu mengharapkan itu, tetapi kita memberi kepada karib kerabat itu adalah dalam rangka mengharapkan ridho Allah. Kalau hal yang itu mudah-mudahan, dan saya yakin jamaah kita di sini mudah-mudahan adalah orang yang gemar berbuat baik kepada karib kerabat dan saudara-saudaranya. Sementara kemarin ini ada jamaah tanya sama saya, kepada siapa saya harusnya lebih afdol untuk membayar zakat fitrah Pak Ustaz? Karena ini kan Ramadan, sebentar lagi kan hari raya, nah beberapa hari lagi. Kita disunahkan dan diutamakan, dianjurkan dan lebih afdal membayar zakat fitrah. Ini dua saja kategori, fakir dan miskin. Tetapi fakir miskin itu serapat mungkin kita lihat ada enggak orang itu karib dengan kita. Kalau ada karib kita, saudara kita, sanak famili, lalu dia miskin atau fakir, itulah yang diutamakan terlebih dahulu. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, apalagi zakat mal, apalagi kita memberi yang lain, hadiah, sedekah dan segala macamnya. Dahulukan adalah karib kerabat. Baru setelah itu kalau tidak ada karib kerabat, tetangga dekat. Kalaupun barangkali juga tidak ada punya tetangga, tapi tidak ada yang tidak punya tetangga, pasti ada punya tetangga. Ini banyak juga manfaatnya kita memperhatikan tetangga. Kenapa demikian? Perintah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memuliakan para tetangga. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tetangganya. Kenapa demikian? Karena tetangga adalah orang yang terdekat hidupnya dengan kita. Ketika terjadi hal yang barangkali yang tidak baik, musibah dan segala macamnya, sebelum itu keluarga yang dari jauh kita datang, keluarga kita yang ada di kota lain, itu tetangga yang nomor satu yang dahulu dia berhamburan ke rumah kita. Jamaah rahimakumullah, itu 3 perintah Allah. Yang kedua, ada 3 larangan Allah. Yang pertama larangan Allah, wanha anil fahsya. Allah melarang kita berbuat keji. Berbuat keji yang Allah larang, muaranya adalah dosa, dampaknya adalah terhadap diri kita dan ibadah kita serta hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua larangan Allah, kita dilarang berbuat yang mungkar, dampaknya juga ada 2, terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Kalau seandainya berbuat kriminalitas, dampaknya kepada kita dan kepada orang lain. Orang lain juga akan merasakan dampak kerugian karena perbuatan mungkar yang dilakukan oleh seseorang. Orang lain juga akan merasakan pengaruhnya ketika seseorang berbuat mungkar di dalam kehidupan ini. Contohnya korupsi. Ada orang yang berbuat korupsi, di samping untuk dirinya juga terancam neraka dan hukuman dari Allah serta hukuman dari negara, orang lain juga akan merasakan dampaknya, yaitu kerugian materi di dalam kehidupan dunia ini. Maka itu bahayanya perbuatan mungkar itu. Maka dilarang berbuat mungkar. Man ra'a minkum mungkarum falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman, kata Rasul. Siapa yang melihat ada orang berbuat yang mungkar, maka cegah dengan kekuatan, kekuasaan dan kekuatan, dengan power dan segala macam. Tidak sanggup, itu dicegah melalui lidah, yadi dengan lidah, dengan tangan. Kemudian tidak sanggup lagi dalam hati. Ini tapi dalam hati itu adalah selemah-lemah iman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yang Allah larang adalah dilarang oleh Allah berbuat bermusuh-musuhan, apalagi kalau musuh bebuyutan,
atau musuh dari kecil dulu, dari nenek moyangnya, itu kan buyutan itu. Sampai sekarang lah tua puluh masih musuhan bertetangga. Itu namanya musuh buyutan. Jamaah rahimakumullah. Jadi dianjurkan untuk senantiasa kalau musuh-musuh itu tidak ada pertolongan itu. Allah menyatakan Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam rangka berbuat kebaikan dan bertakwa kepada Allah, tapi janganlah bertolong-tolongan di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Mudah-mudahan kita benar-benar kalau dengan melaksanakan seluruh yang Allah perintah kepada kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat dan sepanjang hidup dan kehidupan kita, dan ini juga kita tanamkan, kita dakwahkan kepada generasi kita, kepada orang-orang yang di belakang kita, anak dan keturunan kita. Semoga semuanya akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga takwa itu melekat di dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.